Bapa kami di surga, terima kasih untuk malam hari ini, untuk segala kasih dan anugerah Tuhan. Bila Tuhan yang tolong kami untuk belajar akan firman-Mu. Berkati kami semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah ataupun perjalanan. Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Martin Luther terkait dengan reformasi hati. Nah, jadi satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang iman Kristen kita tentunya ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Dan tentunya di dalam pergumulannya membawa satu perubahan yang besar, tidak hanya bagi dirinya sendiri tentunya, tetapi juga bagi sejarah gereja, yaitu seorang yang namanya Martin Luther. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan berikut ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Apakah kira-kira Bapak Ibu pernah begitu ya? Pernahkah saudara ini merasa sudah melakukan segalanya begitu? Pernahkah saudara merasa sudah melakukan segala yang baik untuk Tuhan atau demi Tuhan begitu ya? Mungkin ada yang berpikir bahwa saudara sudah berdoa, saudara sudah rajin ke gereja, sudah melayani, bahkan mungkin memberi persembahan lebih daripada yang mungkin seharusnya begitu ya. Wah, banyak sekali. Atau mungkin juga kita melakukan banyak hal yang di dalam kehidupan kita, kemudian saudara berusaha begitu ya, berusaha keras untuk menjadi apa? Orang Kristen yang baik, mengikuti semua aturan Tuhan, firman Tuhan. Saudara berusaha keras untuk menjadi orang Kristen yang baik. Namun jauh di dalam hati begitu ya. Mungkin sudah merasa melakukan yang tadi saya sebutkan, tetapi dalam hati ada satu perasaan yang kosong. Ada suara yang mungkin terus berbisik begitu ya. Kamu itu belum cukup baik. Ya. Dan juga mungkin ada ketakutan akan penghakiman daripada Tuhan. Aku kan orang yang belum cukup baik. Nanti aku bagaimana ya? Nanti Tuhan akan marah ketika aku tidak melakukan yang baik. Kemudian mungkin saja muncul rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Apakah kita pernah merasakan semacam ini? Kita merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi dalam diri kita merasakan sesuatu yang hampa. Kayaknya belum cukup. Sudah melakukan yang baik, tapi merasa di dalam hati, sepertinya kok aku masuk di dalam jajaran orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu, kalau saudara pernah merasakan ini, tentunya Bapak Ibu tidak sendirian. Mungkin banyak orang, bahkan di dalam gereja, ada orang-orang yang kita kenal, hidup dalam pergumulan seperti itu. Merasa perlu terus-menerus membuktikan dirinya agar layak di hadapan Tuhan. Agar layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan inilah pergumulan yang sama yang dialami oleh seorang biarawan, yaitu hampir 500 atau sudah 500 tahun yang lalu Bapak Ibu. Itu namanya Martin Luther. Dan kita mungkin sering mengenal yang namanya Martin Luther ini sebagai tokoh reformasi. Dan mungkin kita mengenal dengan Martin Luther ini memakukan 95 tesis, 95 kalimat begitu ya, di pintu gereja Wittenberg. Nah, ada mungkin yang mengenal yang lain mengenai sola begitu ya. Inilah Martin Luther. Tapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum semua itu terjadi, ya, Luther adalah seorang biarawan yang sangat saleh. Namun di dalam kesalehan itu, dalam hatinya, dalam dirinya, penuh dengan kegelisahan Bapak Ibu. Hati seorang Martin Luther saat itu, dia gelisah. Dia tersiksa dengan pertanyaan, bagaimana aku, seorang pendosa ini, bisa benar di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan Martin Luther mengalami satu ketakutan yang luar biasa atas murka Tuhan seandainya itu dijatuhkan kepadanya sebagai orang yang berdosa. Dia merasakan bahwa dirinya, hari-harinya adalah hari-hari yang masih ada dosa dalam dirinya.
Dia berpikir bagaimana nanti kalau Allah murka, bagaimana kalau Allah marah kepada aku. Dia takut dengan sangat luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya Martin Luther berusaha dengan sekuat tenaga. Dia berpuasa, bahkan dituliskan bahwa Martin Luther itu sampai hampir mati kelaparan karena puasa. Tidak hanya itu, kemudian dia mengakui dosanya berjam-jam. Sampai pastornya itu bosan dengernya. Ngakuin dosa daripada Martin Luther ini. Karena kegelisahan hatinya dia gak tenang Bapak Ibu. Dia pengen ngakui terus, ngaku terus. Gak ada ujungnya. Sampai yang dengerin yang malah bosan. Tapi ini kasih oleh Tuhan, tidak hanya itu, Martin Luther juga mengadakan yang namanya ziarah. Dia menyiksa tubuhnya dan belajar sangat giat tentang apa kata Tuhan. Nah, dia melakukan banyak ritual keagamaan. Untuk apa? Untuk mengatasi hatinya yang gelisah. Hatinya yang dipenuhi dengan ketakutan. Nah, Bapak ini kasih oleh Tuhan, Martin Luther berpikir bahwa dengan semua usahanya itu, sekali lagi, dengan semua usahanya itu, dia bisa mendapatkan kedamaian. Dia semakin diyakinkan ya dengan usahanya tadi, dia berpikir dia bisa diyakinkan bahwa dia menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dengan Martin Luther ketika terus melakukan ini untuk menjawab kegelisahan hatinya. Yang terjadi adalah ketika dia semakin keras berusaha, semakin dia sadar akan keberdosaannya. Dia menyadari bahwa dia begitu dalam jatuh di dalam dosa. Semakin dia merasa demikian, semakin dia merasa putus asa Bapak Ibu. Usahanya tidak membawa damai dalam hatinya, malah membawa siksaan di dalam batinnya yang lebih lagi dan lebih lagi. Hati Martin Luther makin gelisah. Yang tadinya dia ingin mencoba mengobati kegelisahan ini sebagai orang yang berdosa, dia melakukan banyak hal supaya dia merasakan bahwa dia diperkenan Tuhan. Bahwa ada kedamaian itu dalam dirinya, tetapi malah sebaliknya. Nah, inilah titik dari sebuah reformasi besar bagi seorang Luther. Reformasi yang sejati bukan dimulai dari perubahan struktur. Entah itu organisasi, entah gereja, atau mungkin ritual gereja, ibadah gereja. Tetapi reformasi yang sejati itu adalah dimulai dari reformasi hati. Ini yang Martin Luther alami. Bahwa reformasi hati itulah yang nantinya akan menyebabkan reformasi yang lain. Bapak ini kasih oleh Tuhan, terjadilah revolusi dalam diri Martin Luther ini. Dia memahami Injil, memahami bagaimana Allah itu menyelamatkan manusia. Tadinya dia berpikir kalau aku berbuat baik, maka aku diperkenan Tuhan. Kalau aku merasa diperkenan Tuhan, maka ada damai dalam hatiku. Tetapi ketika dia sudah melakukan itu, apa yang terjadi? Tidak ada damai. Dia terus merasakan makin menyadari dirinya berdosa. Makin gelisah hatinya. Ketika dia belajar firman, membaca firman, berdoa, melakukan pengakuan dosa, dia makin menyadari dia manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa, manusia yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, setidaknya ada 3 hal. Pelajaran penting dari reformasi hati seorang Martin Luther. Nah, kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita melihat, saya menemukan satu hal yang baik, yaitu ketika usaha keras tak kunjung membawa damai. Ini yang dilakukan Martin Luther tadi. Dia berusaha keras, ingin supaya dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia berusaha keras supaya muncul ada kedamaian dalam dirinya. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, menutupi dosanya. Dia pikir begitu. Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang dia berikan kepada orang, dia berharap bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Tetapi tidak. Ketika semakin dia berusaha keras, itu malah tak kunjung membawa damai dalam dirinya. Kisah Luther tadi adalah gambaran nyata.
dari apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu. Bahwa usaha manusia untuk membenarkan dirinya di hadapan Tuhan melalui perbuatan baik, melalui ketaatan pada hukum Taurat atau aturan agama, itu adalah sia-sia. Mungkin kita pernah membaca Roma 3 ayat 20 ini. Dikatakan di sana bahwa sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat, ya, orang mengenal dosa. Bapak ini kasih oleh Tuhan, sekali lagi semakin Luther mencoba taat, berusaha taat, semakin dia sadar betapa dia itu gagal taat. Ironis ya, tahu dirinya salah, berusaha untuk tidak salah, berusaha hidupnya semakin benar, tetapi ketika dia mengusahakan itu, dia merasakan makin gagal untuk hidup benar dalam dirinya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, semakin Luther melihat standar kekudusan Allah, semakin dia tahu betapa jauhnya Martin Luther dari Allah itu. Dari standar kekudusan Allah itu. Sehingga ketika dia menyadari bahwa aku adalah orang berdosa, dia menyadari Martin Luther sebagai orang berdosa dan berusaha untuk menghilangkan dosa, melakukan yang baik, dia semakin tambah gelisah. Karena ternyata bukan ini yang memampukan dia untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan usaha berbuat baik itu, Martin Luther semakin merasa tertuduh. Dia merasa gagal di dalam memenuhi standar daripada Tuhan. Nah, inilah yang kita kenal dengan yang namanya jebakan agama yang berdasarkan perbuatan. Sehingga ketika orang mengklaim bahwa dengan perbuatan tertentu dia bisa mengurangi dosa, dengan perbuatan tertentu dia bisa menyenangkan Allah sehingga dia menjadi diperkenan Allah, inilah yang namanya jebakan agama didasarkan perbuatan. Ada orang yang berpikir kalau misalnya dia melakukan A, melakukan B, melakukan C, maka Tuhan akan senang padanya. Kalau kemudian orang itu rajin berdoa, kalau orang itu rajin melayani, kalau orang itu rajin memberi, maka dia berpikir bahwa Tuhan akan memberkati dia. Maka Tuhan otomatis menerima dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, mentalitas seperti ini adalah mentalitas yang berkebalikan dengan Injil. Berkebalikan dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan itu berkebalikan? Mentalitas yang seperti tadi dengan Injil. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah fokusnya. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada diri sendiri. Kepada akunya. Aku bisa berbuat baik. Aku bisa melakukan sesuatu. Ini fokusnya. Fokusnya bukan pada apa yang dilakukan Kristus, tetapi apa yang dia lakukan. Betul? Maka ini berkebalikan dengan Injil Tuhan. Karena fokus daripada Injil Tuhan adalah anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Bukan usaha manusia. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau mentalitas seperti tadi, berpikir kalau sudah melakukan A, B, dan C, sudah berdoa, sudah melayani, sudah memberi, maka Tuhan senang kemudian menerimanya karena perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka di dalam diri kita, seperti halnya Martin Luther, akan mengalami yang namanya keputusasaan. Martin Luther putus asa. Melihat dirinya makin berbuat baik, makin menyadari dirinya tidak berharga di hadapan Tuhan. Karena dia mengandalkan dirinya. Sedangkan sisi yang lain, Injil seharusnya adalah mengandalkan Tuhan. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Mereka tidak akan pernah cukup merasa baik ketika memiliki mentalitas seperti tadi. Merasa tidak akan pernah cukup karena merasa selalu gagal. Dan akhirnya dia akan lelah secara rohani. Bahkan meninggalkan iman karena merasa terbebani.
Ya, tidak ada gunanya datang ke gereja. Orang-orang ini akan apa? Akan mundur, akan hilang dari gereja. Karena datang ke gereja, hatinya tidak terpuaskan, hatinya tak terobati, sama saja ke gereja dan tidak ke gereja. Maka orang-orang semacam ini akan mengalami keputusasaan dan orang-orang semacam ini akan gampang sekali meninggalkan gereja, bahkan tidak pergi ke gereja untuk beribadah. Inilah mentalitas yang berkebalikan dengan kebenaran Injil. Yang kedua, kalau mentalitas seperti itu yang dimiliki, di sisi yang satu adalah keputusasaan, tetapi di sisi yang lain, kalau main bandul begitu ya, bandul yang satu keputusasaan, bandul yang lain adalah kesombongan rohani. Mengapa seperti demikian? Karena ada orang-orang yang mungkin dalam mentalitas seperti tadi akan merasa dirinya cukup baik, Bapak Ibu. Cukup baik karena prestasinya dalam melakukan banyak hal rohani. Lalu mulai apa? Bandingkan. Ya kan? Ketika sudah merasa dirinya bisa melakukan banyak hal, maka dia merasa aku lebih daripada yang lain. Padahal ojo banding ke nyanyi jadinya ya. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, maka kesombongan rohani akan muncul. Karena orang ini semacam ini dengan mentalitas ini, maka dia akan mengatakan, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Maka dia muncullah yang namanya kesombongan rohani. Lalu mulai membanding-bandingkan dan mulai tidak hanya itu, menghakimi orang lain yang dianggap kurang rohani. Ini yang terjadi. Nah malam hari ini mari kita coba jujur dengan diri kita sendiri. Ya, coba periksa diri kita. Apakah kita masih sering terjebak di dalam mentalitas seperti tadi? Apakah motivasi kita melayani, motivasi kita memberi, motivasi kita datang ke gereja adalah supaya Tuhan itu berkenan. Supaya kita ini merasa layak di hadapan Tuhan. Apakah kita merasa lebih tenang kalau kemudian kita sudah checklist semua kegiatan rohani kita minggu ini. Nggak ada yang ketinggalan ya. Aku puas. Coba kita cek dengan diri kita sendiri. Apakah kita merasa seperti itu? Hati-hati saudara. Mungkin kita perlu mengalami yang namanya reformasi hati seperti Martin Luther tadi. Kita perlu disadarkan kembali bahwa usaha kita sebaik apapun tidak akan pernah cukup untuk membawa kita kepada kedamaian sejati dengan Tuhan. Tapi saudaraku ini kasih oleh Tuhan, di tengah keputusasaan Luther tidak berhenti mencari. Sekali lagi, Luther tidak berhenti mencari. Ya, dia terus menggali firman Tuhan dan Tuhan dalam anugerahnya apa? Membukakan mata hatinya. Hal inilah yang membawa kita ke dalam poin yang selanjutnya. Itu ketika kebenaran Injil, ya, itu memerdekakan hati. Ini penting Bapak Ibu. Karena kalau usaha diri kita yang kita anggap bisa memerdekakan kita, itu maka tidak bisa mendamaikan diri kita. Tetapi kalau kita kemudian menemukan kebenaran Injil itu, kemudian kebenaran Injil inilah yang membenarkan hati kita. Ada satu momen krusial yang dialami oleh seorang Martin Luther. Ya, ada satu istilah yaitu pengalaman menara, ya, tower experience. Di mana pada saat itu peristiwa ini terjadi di ruang kerjanya Martin Luther. Dia seorang terdidik Bapak Ibu, ya, dia adalah seorang teolog begitu ya. Kemudian dia belajar firman Tuhan, singkatnya di dalam pengalaman menara ini ada satu momen ketika Luther menemukan satu kalimat yang kemudian dia baca. Dan dia mengerti bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian anugerah daripada Allah yang diterima melalui iman. Nah, penemuan inilah yang membebaskan dari teror rohaninya dan menjadi dasar teologis bagi seluruh gerakan reformasi nantinya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ayat inilah yang Martin Luther kemudian mengalami yang namanya pembaharuan. Dikatakan di sana apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Betul ya Bapak Ibu ya?
Nah, dari sini kita belajar bersama-sama. Perhatikan dengan kata kebenaran Allah. Ketika kita membaca ayat ini, ada Bapak Ibu yang kemudian setelah membaca ayat ini kemudian menjadi takut, khawatir. Dan itu yang awal mulanya dialami oleh seorang Martin Luther. Ketika membaca ayat ini, dia menjadi takut yang luar biasa di hadapan Allah. Karena apa? Martin Luther memahami yang namanya kebenaran Allah ini itu sebagai standar daripada Tuhan. Standar dari Allah yang Maha Kudus yang menuntut ketaatan. Kita harus mengalami kebenaran itu dalam arti memenuhi kebenaran Allah itu. Makanya Martin Luther mati-matian, dia berusaha baik. Ya, mengakui dosanya, dia berpuasa, bahkan menyiksa diri supaya dia memenuhi kebenaran Allah. Inilah yang Martin Luther awalnya pikir mengenai kebenaran Allah ini. Nah, inilah yang membuatnya semakin takut ketika membaca ayat ini. Kalau demikian aku harus memenuhi kebenaran Allah. Kalau Allah adalah kudus, maka hidupku harus kudus. Kalau aku orang berdosa, aku harus meninggalkan dosa. Ketika aku orang berdosa, maka aku harus membayar dosaku. Maka aku harus melakukan yang baik. Ini awal mula yang dipikirkan oleh seorang Martin Luther. Tetapi malam itu dia mengalami satu pembaruan yang luar biasa. Saat itu dia sadar apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah. Yang dimaksud oleh Paulus di sini bukanlah standar yang dituntut dari kita, melainkan kebenaran yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Seolah-olah yang tadinya itu gelap begitu ya, tiba-tiba di hadapan Martin Luther terang. Terbukalah pemikiran yang tadi dia begitu takut karena dia ingin terus memenuhi kebenaran Allah yang menurut dia itu dituntut kepada dia. Sekarang dia mulai berpikir yang lain. Bahwa kebenaran itu bukanlah kebenaran yang dituntut untuk kita bisa melakukan itu. Tetapi inilah kebenaran Allah yang diberikan kepada kita. Ini yang Martin Luther alami. Ada satu pembaruan pengertian yang dia miliki. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang mengubah segalanya bagi Martin Luther. Kebenaran atau pembenaran itu bukan sesuatu yang harus dia raih dengan susah payah. Tapi sesuatu yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada Martin Luther saat percaya kepada Yesus. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ini menarik sekali. Inilah yang kemudian membongkar ketakutan daripada Martin Luther. Membuat Martin Luther menyadari bahwa inilah inti dari sola gratia. Itu semua hanya karena anugerah. Dan juga sola fide. Itu semua diterima hanya melalui iman. Tapi ini kasih oleh Tuhan, coba kita bayangkan betapa leganya seorang Martin Luther. Yang tadinya dia berbeban berat selama dia memahami dirinya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa memenuhi tuntutan daripada Tuhan di dalam kebenaran Allah tadi. Tetapi kemudian dia seolah-olah pintu surga itu terbuka gitu. Seolah-olah. Dan dia memahami Allah yang tadinya rasanya jauh. Allah yang Maha Kudus dan aku orang berdosa bagi Martin Luther. Dan Allah yang begitu menakutkan karena murka melihat orang yang berdosa. Kini menjadi seorang Bapa yang penuh kasih melalui Kristus. Hatinya Martin Luther direformasi oleh Injil. Hatinya Martin Luther diubahkan oleh kebenaran firman. Apa ini dikasih oleh Tuhan? Inilah kabar baik itu. Hatinya direformasi oleh Injil. Perhatikan di dalam Efesus pasal yang kedua, 8 dan 9.
Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Amin. Keselamatan, pembenaran, penerimaan di hadapan Allah itu 100% anugerah. Kita tidak bisa menambahinya sedikit pun dengan usaha kita supaya kita merasa layak. Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita di atas kayu salib. Kita berdosa yang harusnya dimurkai, itu semua ditanggung oleh Yesus. Yesuslah yang kemudian dihina dan menanggung murka daripada Bapaknya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, Yesus yang kemudian menanggung itu semua. Akhirnya kebenaran Yesuslah yang kini diperhitungkan menjadi milik kita. Kita dibenarkan saat kita menjadi orang percaya. Luar biasa bukan? Dan yang menarik lagi adalah malam hari ini kita harus berpikir, apa dampaknya? Apa sih dampaknya ketika kita sudah direformasi oleh Injil? Hati kita sudah diubahkan, pemahaman kita sudah diubahkan. Apa dampaknya buat kita? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tentunya ini memerdekakan kita dari beban pembuktian diri. Kita sudah tidak boleh berpikir itu lagi. Aku melayani supaya aku diperkenan Tuhan. Aku melayani supaya aku diberkati oleh Tuhan. No, nggak boleh itu. Karena hati kita sudah direformasi oleh Injil. Maka Injil itu sudah memerdekakan kita. Kita tidak boleh merasakan beban akan pembuktian diri. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan rasa tidak layak. Karena penerimaan Allah atas diri kita tidak naik turun tergantung performa rohani kita. Enggak. Tetapi itu sudah diterima karena kita diterima oleh Kristus. Apa dampaknya buat kita? Ini juga mengubah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Doa bukan lagi usaha untuk ngerayu Tuhan, betul? Agar Tuhan itu mau berkati kita. Tapi doa itu adalah sebuah persekutuan yang dekat dengan Bapa yang sudah mengasihi kita. Pelayanan juga bukan menjadi beban kewajiban untuk membayar keselamatan. Tapi menjadi satu ungkapan syukur yang meluap atas anugerah yang sudah kita terima. Tidak hanya itu, reformasi Injil ini juga mengubah cara kita menghadapi kegagalan dan dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak lagi lari dari Tuhan karena takut dihukum. Karena kita tahu kita harusnya datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membenarkan kita dan mengampuni kita. Kita datang dengan pertobatan, tahu bahwa anugerahnya cukup dan darah Kristus sudah menyucikan kita. Hati yang dimerdekakan oleh Injil tidak akan tinggal diam. Dan ini akan membawa kita ke poin yang terakhir. Ketika hati ini sudah direformasi oleh Injil, maka hati ini akan apa Bapak Ibu? Mendorong tindakan berani. Maksudnya apa? Ini yang dialami oleh Martin Luther. Ya, lihatlah yang terjadi dengan Luther setelah dicerahkan oleh Injil. Dia tidak bisa diam dengan praktek-praktek penjualan surat indulgensia pada zaman itu. Ya, dia mulai apa? Mulai akhirnya dia memakukan 95 tesis tadi. Melakukan hal-hal yang kemudian mencerahkan umat waktu itu. Ketika kebenaran yang dia temukan kemudian bahkan harus dipertahankan di depan majelis saat itu. Dipertanyakan saat itu. Dia di dalam tekanan yang luar biasa hari itu, bahkan nyawanya terancam. Tetapi apa yang dikatakan Martin Luther? Dia berkata kurang lebih seperti ini. Kecuali aku diyakinkan oleh kesaksian kitab suci. Atau lebih ya, atau oleh alasan yang jelas. Karena aku tidak percaya pada paus maupun konsili. Karena sudah pasti mereka sering keliru dan bertentangan satu sama yang lain. Kurang lebih kalimat seperti itu. Kemudian dengan jelas Martin Luther mengatakan, here I am. Di sini aku berdiri. Aku tidak bisa berbuat yang lain. Dan kiranya Tuhan menolong aku. Ini adalah semangat yang dihasilkan hati yang sudah direformasi oleh Injil. Dan juga Martin Luther setelah mengalami itu, dia juga sadar bahwa kunci reformasi adalah firman Tuhan. Yang bisa diakses oleh banyak orang. Hari itu firman Tuhan gak bisa dimengerti oleh orang-orang biasa. Karena ditulis di dalam bahasa
yang hanya dimengerti, yaitu bahasa Latin yang hanya dimengerti orang-orang tertentu, bangsawan. Nah akhirnya hari itu dari bahasa Latin diterjemahkan ke bahasa Jerman, sehingga orang-orang rakyat biasa juga bisa membacanya. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat tiga hal ini, ketika usaha keras tak kunjung membawa damai dalam diri kita, ketika kebenaran Injil akhirnya memerdekakan hati kita, dan ketika hati yang sudah direformasi itu mendorong tindakan berani. Nah, apa prinsip rohani di balik tindakan-tindakan berani ini? Yang pertama, iman yang sejati selalu menghasilkan buah. Ketika Martin Luther beriman kepada Allah melalui firman Tuhan yang menghasilkan buah, ada kebusukan, ada kegelapan di masa itu yang akhirnya Martin Luther bisa bongkar, yang bisa mengatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hati yang direformasi Injil akan melakukan hidup yang direformasi Injil. Akan menghasilkan hidup yang direformasi. Artinya apa? Ada perubahan. Jadi Injil bukan hanya memberikan informasi, tetapi Injil juga memberikan transformasi di dalam diri kita. Yang kedua, kebenaran Injil itu memberikan kita keberanian Bapak Ibu. Ketika kita tahu siapa diri kita dalam Kristus, ketika kita tahu kita sudah diterima dan dikasihi oleh Allah, kita dibebaskan dari ketakutan dan penolakan manusia. Oleh sebab itu, ketika Injil sudah mereformasi hati kita, jangan takut. Lakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ini menyadarkan setiap kita adalah pelayan Tuhan. Ingat kalimat yang seringkali diulang oleh Martin Luther. Imamat rajani, imamat orang percaya. Artinya apa? Kita semua ini adalah orang-orang yang berharga di matanya Tuhan. Ini adalah imam-imam yang punya relasi langsung, koneksi langsung dengan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita adalah pelayan Tuhan. Slide terakhir, berbicara mengenai reformasi hati. Mari kita periksa hidup kita. Apakah buah roh, apakah buah pertobatan, buah pelayanan terlihat dalam hidup kita sebagai bukti alami dari iman kita kepada Injil atau enggak? Atau mungkin itu semua yang tadi saya sebutkan malah untuk pamer, bukan untuk kesaksian. Periksa hati. Yang kedua, di area mana di dalam diri kita di mana kita perlu lebih berani berdiri bagi kebenaran Injil. Kalau kita sudah direformasi Injil, jangan takut. Kadang ada orang-orang tertentu yang karena kondisi, karena mungkin hal-hal tertentu kemudian mengambil posisi tidak berani mengatakan kebenaran. Hatinya yang tahu kebenaran, dia tidak mau mengatakan kebenaran karena resiko. Tetapi hari ini ketika reformasi Injil itu kita alami, mungkin kita yang di tempat kerja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan kita, apakah kita berani berbeda dengan orang lain, mengatakan kebenaran demi Kristus? Tentunya dengan hikmat dan kasih. Atau sebaliknya, kita menutup mata atas kebenaran karena alasan tertentu. Siapapun kita. Yang ketiga, bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai imamat rajani hari ini? Sebagai seorang pelayan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat dan membawa terang Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan punya rencana Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan kalau hari ini Bapak Ibu mungkin kerja di mana, di tengah-tengah keluarga siapa, ada di mana, di gereja mana, bukan sebuah kebetulan, tetapi mari kita hidupi panggilan sebagai orang yang menyuarakan Injil Tuhan. Jangan takut. Karena reformasi hati oleh Injil membuat keberanian untuk berkata dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Martin Luther, kita melihat bahwa reformasi yang paling penting bukanlah sekedar perubahan luar, bukanlah sebuah kata-kata, bukanlah sebuah keinginan belaka, bukanlah sebuah janji, tetapi perubahan itu adalah perubahan di dalam hati.
Perjalanan Luther sebagai seorang biarawan yang tersiksa menjadi reformator yang berani adalah perjalanan menemukan kebebasan sejati dalam Injil Yesus Kristus. Perjalanan dari usaha diri yang sia-sia menuju istirahat penuh dalam anugerah Allah yang diterima hanya melalui iman. Terakhir, hari ini, mari kita masing-masing bertanya pada diri kita. Apakah aku sungguh-sungguh telah berhenti berusaha? Berhenti berusaha membenarkan diriku dan kini beristirahat sepenuhnya dalam karya Kristus yang sudah sempurna untuk keselamatanku. Apakah aku sudah mengalami reformasi hati? Atau aku masih punya pikiran bahwa aku harus melakukan kebenaran, aku harus melakukan kebaikan, aku harus melayani, aku harus memuji Tuhan supaya aku dipandang baik, supaya aku diterima orang, supaya aku dihargai orang, supaya aku tidak dicelakai orang, supaya aku diperkenan Tuhan. Apakah perbuatan baik kita masih di sana? Enggak tentunya. Mari kita juga berpikir, bagaimana pemahaman akan pembenaran oleh iman ini mengubah cara pandang kita terhadap diri kita, terhadap Tuhan, terhadap dosa, terhadap kegagalan, terhadap masa depan. Apakah kita hidup dalam kebebasan sukacita Injil atau dipenuhi dengan ketakutan? Dan di area mana Tuhan sering atau saat ini sedang mendorong kita untuk mengambil langkah iman yang berani? Mungkin kita sudah mengumpulkan bertahun-tahun. Mungkin Tuhan malam ini meneguhkan kita untuk melangkah dengan iman yang berani bersama dengan Tuhan. Sebagai buah alami dari hati yang telah disentuh dan direformasi oleh Injil. Jangan takut. Bapak ini kasih oleh Tuhan, marilah kita renungkan akan firman Tuhan malam hari ini. Mungkin ada di antara kita masih bergumul seperti Luther sebelum mendapatkan pencerahan. Merasa terbeban oleh karena ada dosa dan ketidakberlayakan. Takut akan penghukuman dari Tuhan dan mulai berusaha keras untuk berbuat baik, untuk supaya hatinya tidak gelisah, supaya muncul damai dengan berbuat baik. Bapak Ibu, ada kabar baik malam hari ini. Bahwa jalan menuju kedamaian itu sudah dibuka oleh Yesus. Dan sebab itu terimalah anugerahnya. Supaya kita hidup dalam kedamaian di dalam Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kisah Martin Luther ini yang mengingatkan kami akan kebenaran Injil-Mu yang memerdekakan. Terima kasih karena Engkau tidak menuntut kami untuk membuktikan diri supaya kami memenuhi standarnya Tuhan supaya kami diselamatkan. Tetapi Engkau telah memberikan kebenaran-Mu. Memberikannya kepada kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami masih berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Jika kami masih hidup dalam ketakutan dan rasa tidak layak. Hari ini kami mau datang kepadamu. Menerima anugerah-Mu sepenuhnya. Dan biarlah Injil Kristus sungguh-sungguh mereformasi hati kami. Penuhilah hati kami ya Tuhan. Dengan Injil-Mu. Berikan kami sukacita atas keselamatan yang kami sudah terima. Dan berikan kami keberanian untuk menghidupi, untuk membagikan Injil di dalam perkataan perbuatan kami. Dan biarlah hidup kami ini menjadi kesaksian akan kuasa anugerah-Mu yang sudah mengubahkan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang masih bertanya-tanya tentang keselamatannya. Malam hari ini, keselamatan bukan ditentukan oleh perbuatan baik. Tetapi biarlah kami menyadari, keselamatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kami.
bukan kelayakan kami, bukan kebisaan kemampuan kami. Sehingga ini membawa kedamaian dalam diri kami. Kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang berani berjalan, menempuh di dalam iman bersama dengan Kristus. Kami ingin menggapai rencanamu, memenuhi rencanamu, berjalan di dalam rencanamu. Ajar kami untuk belajar berani melangkah ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami.